Shalom. Saya berdiri di sini karena saya mau masuk TV. Yang kedua, saya mau perkenalkan diri. Saya nanti mau calon wakil bupatinya Pak MDT. Tapi karena saya bukan orang Lora, saya menyerah. Biar sudah orang Lora jadi wakilnya nanti. Setuju tidak? Ibu anggota DPR RI yang saya hormati, masyarakat sekalian yang saya kasihi. Saya anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat fraksi Nasdem. Mungkin inilah tangga partai dan saatnya saya lapor kepada Ibu dan mohon Ibu bertanggung jawab terhadap saya. Yang pertama, fraksi Nasdem dalam pemandangan umumnya dalam pembahasan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya sudah mempertanyakan kepada pemerintah mengenai status Sekda Sumba Barat Daya yang mana Gubernur NTT telah mengeluarkan surat keputusan mengangkat Saudara Franciscus Adilalo menjadi penjabat Sekda Sumba Barat Daya. Dan bahkan Gubernur NTT telah marah dan mengancam di depan publik seluruh warga NTT jika Bupati Sumba Barat Daya tidak menghargai SK ini, saya akan melakukan tindakan hukum. Ternyata pada tanggal 2 kemarin, entah rujukan mana yang dipakai, aturan dari mana, Bupati Sumba Barat Daya telah mengangkat PLT Sekda berkenaan dengan pensiunnya Bapak Antonius Umbusasa. Sepemahaman saya, pengangkatan Sekda itu adalah hak daripada gubernur. Tetapi apa yang dilakukan Bupati Sumba Barat Daya adalah bentuk tantangan dan pemberontakan terhadap Gubernur NTT yang sudah mengancam di depan publik. Oleh karena itu, melalui perjuangan kami di DPRD tidak dijawab dan tidak didengar. Karena Ibu ada hari ini, sampaikan ke Mendagri kalau Ibu mencinta SBD. Dan semoga TV ini tidak kata apa yang saya ngomong nanti, bahwa ada pelanggaran aturan di SBD. Dan di sini di mana letak harga diri Gubernur NTT Victor Bungtilu Leskodat, yang saya masih percaya Gubernur NTT itu tegas dan saya menantikan tindakannya. Yang kedua, saya juga terima kasih kepada Bupati Sumba Barat Daya yang menganggap pelantikan yang dilakukan oleh MDT yang lalu tidak sah, lalu dikembalikan eselon 3 maupun 4 ke jabatan semula. Tapi surat dari Mendagri mengenai Kepala Kependudukan dan Sekretaris Dinas Kependudukan SBD, dan bahkan sudah diperingatkan untuk melantik, sampai hari ini Bupati Sumba Barat Daya masih belum melantik. Bahkan berusaha melobi untuk surat itu dibatalkan oleh dari pusat. Dua titipan ini tolong Ibu DPR RI, saya percaya waktu satu sudah Ibu sampaikan ini ke sana dan perjuangkan, sehingga apa yang menjadi semboyan Bupati bertindak atas aturan dan beratas aturan yang benar, jangan segera slogan, tetapi harus menjadi kenyataan. Kenapa saya sampaikan ini? Pembangunan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten, dia perlu bersinergi dengan pemerintah provinsi. Tetapi kalau pemberontakan terus, melawan terus yang dilakukan, kapan SBD ini akan dipakai? Karena itu lewat ini, saya minta Gubernur NTT, apa yang disampaikan di depan umum mengenai Sekda SBD, saya menanti tindakannya. Dan saya tetap percaya Pak Gubernur NTT orang bijak dan dia orang tegas. Terima kasih banyak. Mungkin itu saya Ibu Dewan yang saya sampaikan. Salam. Saya juga butuh di TV. Pada kesempatan yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Ratu, Bapak dan seluruh kru. Bagi saya ini kesempatan yang luar biasa karena
bisa berjumpa langsung, bercakap-cakap langsung, dan bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala dengarkan langsung oleh perwakilan masyarakat, khususnya yang mengantarkan Bunda terkasih boleh duduk di DPR RI. Dalam hal ini sebagai penyuluh keluarga berencana yang bertugas di Kelurahan Nanggalero, Mama, kami juga dititipkan untuk melaksanakan program atau proyek nasional pencegahan stunting. Tetapi kendala yang kami temukan di lapangan ketika bersinergi dengan rekan-rekan bidan dan tenaga kesehatan lainnya, agak susah untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat karena kami keterbatasan alat peraga. Contohnya, kalau saya download saja di internet, ada semacam sikap stunting dan buku-buku referensi lainnya. Sebenarnya itu sangat membantu ketika kita langsung mensosialisasikan kepada masyarakat. Hanya kita tidak memiliki itu. Saya mencari di beberapa bidang, itu tadi ada di situ contohnya. Seperti kita mau mensosialisasikan tentang isi piringku, nilai gizi seimbang, tapi kami terbatas untuk mengakses dan membagikan kepada kader. Alangkah baiknya juga kalau kader-kader di Posyandu itu bisa punya, Mama, karena ketika menjelaskan kepada masyarakat secara langsung lebih bisa diterima karena mereka langsung melihat dengan gambar dan juga bisa mengukur nilai gizi dan juga pertumbuhan dari anak-anak kekasih kita. Kemudian yang berikut di Posyandu juga itu ada digandeng dengan kelompok bina keluarga balita. Nah, kami juga di sini kekurangan untuk alat peraganya. Ketika kami mau stimulasi para orang tua untuk bagaimana membentuk karakter dari balita, kami kesulitan karena keterbatasan alat peragam. Di Nanggalero ini juga punya namanya kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itu ada di GKS Mata 1, di SMP Katolik 1, satunya lagi, pokoknya ada 3, dan itu kita sering sosialisasi tentang triad KRR, tentang nafsa, tentang seks bebas, tentang bagaimana remaja mempersiapkan diri mereka untuk, khususnya bagi remaja perempuan, jadi ibu yang berkualitas sehingga anak tidak stunting. Ini juga kami kesulitan untuk punya referensi dan alat peraga. Kalau di sini ada 8 yang menjadi lokus juga proyek nasional, itu namanya sudah ada semua. Itu kami juga kesulitan untuk bagaimana membimbing adik-adik tanpa alat peraga, Mama. Bina keluarga balita, dan lagi ketika kami bekerja keras untuk bagaimana menghimbau masyarakat untuk menurunkan tingkat kelahiran, angka tingkat kelahiran itu. Kemarin sudah ada pelayanan bakti sosial tapi dipusatkan di Kodi Utara. Itu sekitar 400 akseptor yang ikut KB, tetapi itu tidak bisa menjangkau seluruh Kabupaten Sumba Barat Daya. Sementara yang ingin ikut ber-KB itu lebih dari 400. Kalau 11 kecamatan ini hampir 1000. Tetapi yang terlayani itu, Mama, hanya waktu baksos itu sekitar 400-an. Nah, kendala kami di sini ketika ada calon akseptor sudah menyiapkan diri untuk ikut KB, kesulitannya alokasi alponnya yang terbatas. Iya, Mama. Nah, karena kita di sini peminatnya itu implan IUD. Sekarang kami tawarkan suntik untuk menjaga selama 3 bulan sambil menunggu alat kontrasepsi. Dan yang terakhir terkait KB ini, Mama, kemarin masyarakat sudah bersuka cita. Saya pikir Bapak kami dari BKKBN akan turun selama pasola itu. Sudah banyak yang mendaftar untuk MOW steril itu. Tetapi tidak jadi karena keterbatasan alat dan tenaga di baik rumah sakit umum Nedabolo dan Caritas, sehingga mungkin masih ditunda. Mungkin ini bisa menjadi program Mama 1 atau 2 tahun, karena yang mendaftar untuk steril itu sudah banyak sekali, lebih dari 300, Mama. Satu kecamatan. Langsung saja ke Mama Ratu untuk menanggapi. Waktu dan tempat kami silakan. Baik ya, saya persingkat saja karena sudah siang ini. Pertanyaan pertama tadi dari Bapak Pendeta Ananias yang menyampaikan keluh kesah berkaitan dengan pengangkatan PLT Sekda atau PLH. Saya tidak tahu hari ini sudah apa sebutannya, saya tidak tahu ya. Saya berdapat info lagi kalau ada pengangkatan yang dikatakan lewat SK dari Bupati. Ya, sebagai anggota DPR ini saya mau sampaikan, sebagai anggota DPR ada fungsi yang namanya fungsi legislasi, membentuk undang-undang. Kami punya tugas untuk selalu melakukan sosialisasi terhadap undang-undang yang sudah dibentuk.
sehingga sampai ke tingkat bawah tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang. Karena kita ini hidup di negara Republik Indonesia. Saya sebagai DPR ini ya, lewat fungsi legislasi saya akan keliling. Ada undang-undang baru kami akan sampaikan. Undang-undang lama pun kalau masyarakat ingin mendapat kejelasan kami harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, saya akan telusuri sejauh mana keputusan-keputusan yang diambil, apakah itu melanggar undang-undang atau tidak. Tetapi saya ingin tegaskan kembali kepada masyarakat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berkaitan dengan pengangkatan sekda, pasal 122, ini saya pelan-pelan ya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 122 ayat 13 itu berbunyi seperti ini, ya. Menegaskan bahwa sekretaris daerah semana dimaksud pada ayat 1 untuk kabupaten atau kota diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usulan bupati atau wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intinya bahwa urusan sekda kabupaten. Can your website clone visitors? So every time you get a visit, kabupaten adalah kewenangan oleh gubernur. Jadi, sekda yang memiliki legitimasi secara hukum itu adalah sekda atas SK dari gubernur. Ya, bupati tidak diberikan kewenangan untuk mengangkat sekda. Yang punya SK adalah gubernur, karena itu sudah diatur dalam undang-undang, bukan kata Ibu Ratu, tetapi kata Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 122 ayat ke-13. Yang diharapkan masyarakat tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hukum, pelanggaran terhadap undang-undang yang sudah ditetapkan. Jadi, saya menerima laporan dari Bapak Ananias Bulu sebagai fraksi Nasdem. Saya akan telusuri dan saya apabila ditemukan itu kami akan bersurat ke Komisi 2. Ya, ke Komisi 2 itu Komisi 2 mitranya Kementerian Dalam Negeri. Ya, kami akan sampaikan sehingga apa? Tidak menghambat jalannya pemerintahan, jalannya pelayanan. Kenapa? Kalau dari atas salah, nanti di bawah salah. Penggunaan keuangan daerah, pengambilan kebijakan itu akan berdampak pada yang di bawah. Nah, ini tidak boleh terjadi, ya. Kita akan duduk bersama, kita akan luruskan bersama keadaan ini sehingga rakyat tidak boleh dirugikan. Kenapa? Karena kebijakan surat keputusan yang ada itu berkaitan dengan penggunaan keuangan negara. Nah, kalau penggunaan keuangan negara ini bermasalah, kasihan, ya. Ini tidak boleh terjadi, ya. Kami fungsi DPR, fungsi legislasi, bagaimana membuat undang-undang, membuat kebijakan itu ada di dalamnya itu melakukan sosialisasi terhadap undang-undang. Jadi bukan kata suka tidak suka, tetapi saya ingin luruskan kepada masyarakat ini kata undang-undang, bukan kata Ibu Ratu, tetapi tolong dicatat, boleh dibuka, dicari ya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22 ayat 13. Ya, ini. Jadi terima kasih Bapak Pendeta, kami akan tindak lanjut ya, akan telusuri seperti apa kondisi yang terjadi. Saya juga tidak bisa langsung menjas ya, karena saya belum pegang dokumennya ya. Belum ada di saya SK seorang bupati mengangkat sekda, saya belum pegang. Jadi kita perlu telusuri dulu kebenarannya ya. Kalau memang betul, nanti ini menjadi bahan untuk kami surati Komisi 2 ya, yang membidangi Kementerian Dalam Negeri dan Kepegawaian, mereka yang akan melakukan tindakan khusus dan pengawasan terhadap pelanggaran undang-undang. Ya, baik, lanjut. Masalah Kepala Dinas Kependudukan, ya, oke, baik. Nanti saya akan coba komunikasikan dengan teman-teman di Komisi 2 dan juga Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil ya. Kebetulan sekarang kalau tidak salah dipegang oleh Prof. Judan. Saya akan komunikasikan dengan beliau.
ya. Beliau kemarin mantan Biro Hukum di Kemendagri, sekarang udah di Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Kami akan bersurat menanyakan sejauh mana tindak lanjut dari SK dari Dirjen itu, apakah sudah dijalankan atau belum. Kenapa? Ini berkaitan dengan masalah penanganan terhadap masyarakat di bawah. Ini tidak boleh terjadi kevakuman. Ya, negara, daerah, pemerintah harus berjalan, siapapun pemimpinnya, ya. Tidak bisa gara-gara satu orang ini jadi vakum, nggak boleh terjadi, ya. Harus tetap berjalan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga tadi dari BKKBN, ya, sudah menyampaikan hal ini. Memang saya sangat mendapat masukan sekali, ya, bahwa ternyata alat peraga, kan kita sama-sama lagi memerangi stunting. Alat peraga kurang. Ini menjadi catatan, saya akan telepon BKKBN untuk segera tindak lanjut, ya. Dalam waktu dekat kami akan melakukan sosialisasi bersama BKKBN, ya, di Sumba Barat Daya. Saya sudah telepon kepala perwakilan Kupangnya, akan segera turun, dan mungkin kita akan programkan ke depan untuk melakukan MOW, ya, kita akan lakukan itu. Berikutnya untuk alat peraga, ya, Bina Keluarga Balita, yaitu BKB kitnya dan lain sebagainya. Saya juga akan langsung surati Kepala BKKBN Pusat untuk melakukan penanganan secepat mungkin, ya. Terima kasih. Ya, ada pusat konseling atau mungkin nanti bisa dikasih tertulis saya, sehingga saya punya data-data yang cukup. Jadi nanti saya bicara juga dengan teman-teman di sana biar lebih enak dan mereka langsung gerak cepat, ya. Oke. Dan itu kebetulan saya punya mitra, jadi tidak pakai kata lama, ya. Saya akan usahakan paling lambat bulan Maret ini sudah ada tindakan dari pusat maupun dari provinsi, ya. Ya, alat kontrasepsi, nah ini juga kalau sampai dibilang alat kontrasepsi sampai terbatas, nah ini yang saya perlu telusuri. Kenapa? Karena memang budgetingnya untuk alat kontrasepsi itu ada, tetapi kenapa di Sumba Barat Daya kok mengeluh kurang alat kontrasepsi? Nanti saya coba cek berapa alokasi alat kontrasepsi yang dikasih ke Nusa Tenggara Timur khususnya untuk wilayah Sumba dan Sumba Barat Daya. Kenapa? Karena angka kelahirannya sangat tinggi. Ya, jadi memang saya sebentar langsung telepon, ya, di pusat biar provinsi segera. Jadi pada saat sosialisasi mereka sudah bisa membawa beberapa kebutuhan kita di daerah. Tidak pakai lama, ya. Oke. Ya itu tadi yang implan dan lain sebagainya.